Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ani Asmawati, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, marilah kita membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Materi kita kali ini ada di KD atau kompetensi dasar 3.11, yakni tentang memahami puasa wajib dan puasa sunnah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian puasa dengan benar. 2. Peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli tentang puasa dengan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. 5. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan puasa sunnah dengan benar. 6. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. 7. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Apa itu puasa? Apakah kalian tahu ketentuan-ketentuannya? Yuk kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Definisi puasa. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri. Puasa secara istilah berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat dan syarat tertentu. Dalil nakli tentang puasa. Mari kita baca ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Perlu kalian ketahui, Allah mewajibkan puasa bukan hanya kepada kita umat Islam zaman sekarang, tapi sudah sejak lama Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang terdahulu. Karena ternyata puasa membawa banyak manfaat untuk tubuh kita. Dan dengan berpuasa, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Syarat wajib puasa. Siapa sajakah orang yang berkewajiban puasa? 1, yaitu orang yang berakal, orang yang waras. Orang yang berakal dia berkewajiban puasa. Yang kedua,
orang yang sudah balig. Balig yaitu mencapai batas usia tertentu ya. Biasanya bisa kita lihat cirinya kalau perempuan sudah pernah haid, yang laki-laki sudah pernah mimpi basah. Syarat wajib yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Syarat sah puasa. Puasa seseorang sah, diakui sebagai ibadah oleh Allah apabila syaratnya terpenuhi. Yang pertama syaratnya itu seorang Islam, seorang Muslim. Yang kedua syarat sah puasa itu mumayyiz. Mumayyiz yaitu mampu membedakan, orang yang mampu membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid dan darah nifas. Orang yang haid kalau memaksakan puasa tidak sah puasanya ya. Yang berikutnya, yang keempat, syarat sah puasa itu dalam waktu yang diperbolehkan. Di Islam ada waktu-waktu yang tidak boleh puasa, nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Berikutnya rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa yaitu sesuatu yang harus ada di dalam puasa. Yang pertama niat berpuasa. Jadi yang namanya puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, tetapi harus diniatkan terlebih dahulu. Puasa apa? Apakah puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, atau puasa yang lainnya? Harus jelas niatnya. Yang kedua, rukun puasa yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Berikutnya, anak-anakku sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sajakah yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Berarti kalau ada orang berpuasa, dia lupa sedang puasa, dia minum dan makan, maka puasanya tidak batal. Tapi betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Yang kedua, yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Yang ketiga, yang membatalkan puasa yaitu orang yang berhubungan suami istri, berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagi orang ini, selain harus mengkodok di lain waktu, bagi dia ada dendanya, ada kifaratnya dari Allah ya, karena sudah melanggar aturan. Kifaratnya atau denda dari Allah atas pelanggaran ini ada 3 pilihan. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup, pilih yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Andai tidak sanggup, maka pilihlah yang ketiga, yaitu memberi makan yang mengenyangkan kepada 60 fakir dan miskin. Yang membatalkan puasa yang berikutnya yaitu keluar darah haid dan nifas. Orang yang awalnya sedang puasa, tiba-tiba keluar darah haid atau nifas, maka otomatis batal puasanya dan harus diqadha di lain hari. Yang berikutnya, yang membatalkan puasa yaitu gila atau sakit jiwa. Terkadang ada orang yang gilanya itu kambuhan. Sebelumnya dia sehat, dia melakukan puasa, tiba-tiba misalnya siang hari dia kambuh penyakitnya, gilanya, maka otomatis batal puasanya. Yang berikutnya, yang membatalkan puasa yaitu keluar cairan mani dengan disengaja. Tapi andai keluar cairan maninya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa.
Semisal sedang puasa dia tidur siang, kemudian dia bermimpi basah, maka puasanya tidak batal karena keluar maninya tidak disengaja. Tapi tatkala bangun dari tidur, dia wajib mandi besar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya itu sunnah dalam berpuasa. Hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Ada 4 bagian. 1. Berdoa ketika berbuka puasa. Apakah kalian hafal doanya? Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itulah doa ketika berbuka puasa. Sunnah yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Sedekahnya orang berpuasa itu pahalanya berlipat ganda. Yang ketiga, sholat malam. Sholat malam bisa berupa sholat tarawih, sholat witir, ataupun sholat tahajud. Yang keempat, tadarus Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan atau boleh tidak puasa di bulan Ramadan, siapa sajakah mereka? 1. Orang sakit dan tidak kuat puasa. Orang ini apabila dilanjutkan puasanya semakin sakit, maka dia boleh tidak puasa tetapi harus mengqadha di lain hari. Yang kedua, orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Dia boleh tidak puasa tetapi harus mengqadha di lain waktu. Yang ketiga, orang tua yang lemah atau sudah pikun ya. Dia boleh tidak puasa tetapi diganti dengan fidyah dan diberikan kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang boleh berbuka atau tidak puasa di bulan Ramadan yaitu orang hamil dan menyusui. Untuk orang hamil dan menyusui, ketentuan qadanya ya ada 2 bagian. Kalau ibu hamil dan ibu menyusui ini dia tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka baginya wajib mengqadha saja. Sedangkan kalau ibu hamil dan menyusui ini tidak puasa karena khawatir terhadap kondisi bayinya saja, maka baginya wajib qadha dan bayar fidyah kepada fakir miskin. Untuk berikutnya, puasa wajib. Puasa yang wajib dilakukan ada 4 bagian. Pertama, puasa Ramadan, yaitu puasa 1 bulan Ramadan ya. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar yaitu puasa yang wajib dilakukan karena mempunyai nazar atau mempunyai janji, mempunyai sumpah yang diungkapkan. Misalnya seperti ini. Misalnya kalian ingin juara kelas dan kalian berjanji andai juara kelas akan puasa 1 hari. Ketika keinginan kalian terwujud jadi juara kelas, maka puasa 1 hari yang sudah dijanjikan itu wajib dilaksanakan. Yang ketiga, puasa wajib yaitu puasa qadha. Puasa qadha yaitu puasa sebagai pengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Batas waktu mengqadha puasa adalah sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Apabila tidak dilakukan, maka wajib mengqadha dan bayar fidyah di tahun berikutnya. Ayo anak-anak, siapa yang masih punya qadha puasa, segera bayar qadhanya mumpung masih ada waktu. Yang keempat, puasa wajib yaitu puasa kifarat.
Puasa kifarat yaitu puasa yang wajib dilakukan karena melanggar aturan atau ketentuan dari Allah. Puasa kifarat atau puasa yang wajib dilakukan ini apabila atau ketentuan-ketentuannya yaitu apabila pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Misal, kalian pernah berjanji kalau menang lomba mau umrah. Ternyata tatkala menang lomba kalian tidak bisa umrah karena tidak punya uang, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari. Berikutnya yang ada puasa kifaratnya yaitu hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ya. Seperti dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, membunuh orang tanpa disengaja. Ini pun ada puasa kifaratnya, yaitu 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, yang ada puasa kifaratnya yaitu menyamakan istri dengan ibunya atau zihar. Ini pun ada puasa kifaratnya. Yang berikutnya, mencukur rambut ketika ihram. Di sini pun ada puasa kifaratnya. Yang berikutnya, berburu ketika ihram. Nah, yang terakhir, mengerjakan haji secara tamatu atau qiron. Nah, 7 hal tersebut di dalamnya ada puasa kifaratnya andai dilanggar. Berikutnya puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan kita tidak berdosa. Yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Waktunya setelah tanggal 2 Syawal. Boleh dilakukan berturut-turut, boleh juga secara berselang. Yang kedua puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu sehari menjelang Idul Adha. Yang ketiga puasa setiap hari Senin dan Kamis. Itulah puasa yang sunnah kita lakukan. Untuk berikutnya, waktu haram untuk puasa. Inilah waktu-waktu yang diharamkan untuk puasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri ya. Tanggal 1 itu haram untuk puasa. Kalau tanggal 2 dan selanjutnya itu sunnah untuk puasa. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu pun haram untuk puasa. Yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, yang haram untuk berpuasa yaitu hari yang diragukan. Hari yang diragukan maksud di sini yaitu apakah sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, kalau ragu, maka di hari tersebut itu tidak boleh untuk berpuasa. Berikutnya hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Kelima, mendidik diri bersifat sidik atau jujur, ya benar. Keenam, memberi waktu istirahat kepada organ tubuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah sudah selesai. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.